Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita akan kami sampaikan untuk Anda, berikut liputannya. Baik pemirsa, pada pertemuan ke-11 kali ini, kegiatan perkuliahan diawali dengan sesi presentasi proposal investigasi dari 3 kelompok mahasiswa. Tahap ini menjadi momen penting karena mahasiswa mulai masuk ke proses kerja jurnalistik yang sesungguhnya. Bagaimana teori yang selama ini dipelajari harus diterapkan dalam situasi nyata untuk di lapangan. Di sesi ini, setiap kelompok bukan hanya memaparkan topik investigasi, tetapi juga menjelaskan strategi, metode, dan alasan mengapa isu tersebut perlu diangkat ke publik. Kelompok pertama membuka presentasi dengan isu lingkungan yang cukup kompleks, dengan mengusung judul nadir, pasir, dan kerusakan. Mereka menyoroti dampak penambangan pasir PT Wahyu Putra Mulia Panca Sandra di Panca Negara. Pemilihan kata nadir yang berarti titik terendah menggambarkan kondisi krisis lingkungan yang ingin mereka tekankan untuk publik. Dalam paparannya, kelompok ini menjelaskan bahwa aktivitas tambang diduga menimbulkan berbagai kerusakan ekologis, mulai dari abrasi lahan, turunnya kualitas tanah, hingga kekhawatiran masyarakat mengenai sumber daya air. Tak hanya berhenti di situ, kelompok ini juga menyinggung munculnya tekanan sosial dan ekonomi yang diawali warga sekitar akibat kegiatan operasional tambang. Untuk membuktikan dugaan tersebut, mereka telah merancang pendekatan investigasi yang cukup komprehensif. Metodenya meliputi wawancara mendalam dengan warga terdampak, penggalian keterangan dari pihak perusahaan, serta penelusuran dokumen legal seperti izin AMDAL dan catatan operasional tambang. Mereka menargetkan laporan akhir dalam bentuk laporan tertulis, dokumen tervideo, dan infografis agar temuan mereka mudah dipahami dan bisa diakses oleh publik luas. Berlanjut ke isu pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, kelompok 2 mengangkat tema yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui proposal berjudul Menelisik Kinerja dan Pelayanan Transportasi Pemerintah Trans Banten di Kota Serang, kelompok ini menyoroti terjadinya benturan kepentingan antara transportasi publik dan transportasi konvensional. Masalah utama yang mereka temukan ialah keberadaan Trans Banten yang seharusnya menjadi solusi mobilitas justru memicu penolakan dari para sopir angkot lokal karena pendapatan mereka menurun drastis. Kelompok ini juga mempertanyakan apakah layanan Trans Banten sudah dijalankan secara efektif, terutama dari segi kenyamanan, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan. Mereka melakukan observasi langsung di beberapa titik pusat mobilitas seperti UIN, Ciceri, dan Pakupatan. Selain itu, mereka juga merencanakan wawancara dengan pengguna Trans Banten, sopir angkot, hingga pihak pengelola transportasi, serta masyarakat yang ikut terdampak. Pendekatan ini dipilih agar hasil investigasi tidak hanya mengangkat persoalan di permukaan, tetapi juga memberikan ruang pada berbagai perspektif yang saling berseberangan. Yang selanjutnya yaitu kelompok 3 yang menutup sesi presentasi dengan isu keselamatan transportasi dan infrastruktur jalan. Melalui proposal dokumenter investigasi berjudul Larangan Putaran Roda dan Waktu, kelompok ini menyoroti fenomena truk odol overdimension overloading yang masih banyak beroperasi secara bebas, terutama di jalur Kramat Watu Serang. Dalam pemaparannya, mereka menggambarkan bagaimana truk odol menyebabkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memperparah kerusakan jalan. Tetapi fokus utama mereka bukan hanya pada truknya, melainkan pada kegagalan sistem pengawasan yang membuat pelanggaran ini seolah dibiarkan begitu saja. Kelompok ini menyiapkan investigasi yang cukup mendalam, termasuk wawancara dengan sopir truk, masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya, hingga kepolisian dan instansi yang berkaitan dengan regulasi lalu lintas. Melalui pendekatan tersebut, mereka berharap bisa mematahkan akar permasalahan yang merumuskan solusi yang lebih konkret, bukan hanya menampilkan keluhan tanpa tindak lanjut.
Baik pemirsa, dalam ketiga proposal investigasi ini memperlihatkan keseriusan mahasiswa dalam menerapkan teknik reportase investigasi secara langsung di lapangan. Mulai dari kerusakan lingkungan, konflik transportasi, hingga isu keselamatan jalan raya. Semuanya menunjukkan bahwa dunia jurnalistik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut berbasis data, diverifikasi, dan memiliki kepentingan publik yang jelas. Baik pemirsa, itu dia Learning Journal hari ini. Saya Erlinda Putri dan sampai jumpa lagi pada Learning Journal berikutnya.